Halo para kalong malam yang belum tidur, selamat malam semua. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami temanku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Kisah ini merupakan sambungan dari cerita sebelumnya. Tapi jika kalian berkenan, mungkin bisa buka podcast yang lain yang ada di channel ini. Hal mistis yang begini sebenarnya nggak menakutkan kalau diceritain. Tapi berbeda kalau mengalaminya langsung. Mau tidur was-was, kebayang kayak ada yang ngeliatin. Salah satu pengalaman yang membuat aku paranoid sampai sekarang, jika pilih-pilih kamar sebelum deal buat ngekos, niat hati ke kamar buat istirahat malah jadi parno karena begitu nutup pintu, terdengar suara langkah kaki terseret-seret yang menyentuh lantai. Ada pula tercium bau busuk. Akhirnya memilih berjaga semalaman. Bukannya membaik, malah kadang dengar suara geraman atau sosok bayangan mondar-mandir di depan kamar. Karena penasaran, keluarlah buat memastikan. Begitu dilihat, kosong, benar-benar kosong, nggak ada orang. Akhirnya semalaman nggak pernah bisa tidur, kasih. Paling lambat jam 3 subuh, baru bisa tidur. Beginilah, kalau dunia sana sudah nggak sungkan lagi dengan dunia kita ini. Lama-lama mulai terbiasa, sampai akhirnya mulai berdoa tiap malam sebelum tidur sebagai penenang. Berikut ini aku mau menceritakan cerita mengenai kisah seorang pemuda yang mengalami teror kala dia menempati sebuah kamar terlarang di bangunan rumah kos. Kenapa aku bilang kamar terlarang? Sebenarnya di semua kamar tersebut nggak ada yang terlarang sih. Cuma ada satu kamar di lantai 1 yang nggak boleh diisi. Jika kalian ingat salah satu kisah di mana penjaga kos memanggil orang pintar ke kos, menurut penerawangan si orang pintar ini, ada sebuah kamar di lantai 1 harus dikosongkan. Soalnya ada sosok sesepuh atau sosok penguasa di demit rumah tersebut yang menempati kamar tersebut. Kenapa harus dikosongkan? Karena sosok penunggu ini tergolong hantu yang agresif dan amat sangat dominan. Kata si orang pintar, kalau seandainya ada yang berani menempati kamar tersebut, maka bersiaplah menerima gangguan mistis yang menyebabkan si penghuni kamar hengkang, bahkan bisa sampai nyawa jadi tumbalnya. Itulah mengapa si penjaga kos menjadi parno dan bahkan hendak memberikan sesajen setiap malam Jumat. Ya, emang setauku pernah ada beberapa kali kamar tersebut disewakan, namun penghuninya nggak betah menempati kamar tersebut. Maksimal sebulan mereka minta pindah kamar lain atau pindah kos. Dulu, pas awal aku menempati rumah ini, aku sempat kenal sama salah satu anak yang menempati kamar tersebut. Dia masuknya kos barengan sama aku, tapi nggak nyampe seminggu dia pindah kosan. Kalau sekali atau 2 kali kejadian seperti ini aku anggap ya biasalah, bukan sesuatu yang spesial. Tapi kalau kejadiannya berulang kali, boleh dong aku curiga dan berasumsi emang kayaknya tuh kamar emang ada something spesial. You know what I mean kan? Aku pernah diceritain sosok penunggu kamar tersebut dari si penjaga kos. Dan aku sendiri bahkan emang pernah ketemu sosoknya lewat mimpi. Lihat part sebelumnya. Sosok yang aku lihat kurang lebih sama seperti penuturan si penjaga kos. Cuma bedanya aku ngelihatnya dalam bentuk noni-noni Belanda dan dalam sosok menyeramkan seperti kuntilanak. Mukanya kayak nenek-nenek keriput, entahlah itu emang kulit keriput atau kulitnya meleleh seperti membusuk. Soalnya kalau aku melihat sosok tersebut ada yang aneh. Yang aku ingat, sosok ini pas menampakkan diri dalam bentuk noni-noni, dia pakai gaun long dress warna biru muda tapi kayak kusam gitu. Warnanya birunya mirip biru logonya air mineral, tapi mukanya nggak jelas. Keanehannya adalah aku nggak bisa melihat wajah sosok hantu tersebut secara jelas. Jadi begini, kalau lihat badan bisa, kalau lihat dari kejauhan bisa, tapi kalau pas aku mencoba melihat wajahnya itu nggak bisa. Kayak ada sesuatu yang mengganjal. Selain itu pandangan mata juga kabur, ngeblur, seolah ada yang menahan mata ini untuk melihat sosok gaib.
Apakah kalian juga pernah mengalami pengalaman yang sama seperti aku ini? Aku udah beberapa kali mengalaminya, entah pas mimpi atau pas lihat sekejap, pasti pandangan mataku kabur kalau pas mau memfokuskan pandangan ke sosok gaib. Mungkin karena aku nggak ada sixth sense, pandangan mata biasa, jadi ada yang ganjal mata sehingga nggak bisa menembus dimensi lain. Tapi patut aku syukuri sih, kalau misal ketemu sosok menyeramkan, emang aku tahu tuh sosok menyeramkan. Tapi untungnya aku nggak bisa lihat secara jelas seremnya dan hancurnya seperti apa. Daripada trauma atau jadi gila, sosok ini yang pernah aku temui dalam mimpi, pernah mengajak aku ke suatu rumah besar. Tapi aku nggak masuk, aku cuma sampai kebun rumahnya. Dia berdiri di teras, aku dimimpiin cuma sekali doang, itu pun pas awal masuk rumah kos ini. Dia menampakkan diri dalam wujud noni Belanda, lalu dia cuma berpesan, kalau malam jangan berisik, karena aslinya dia ini suka banget keheningan dan ketenangan. Kalau sampai melanggar, dia bakal marah. Pas ngomong pesan ini, si noni berubah jadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Terus lanjut ke cerita kamar terlarang ini. Aku dapat cerita ini kurang lebih dari sebulan lalu. Aku diceritain sama anak kos lain. Jadi ada penghuni baru, namanya Arya. Arya ini aslinya ditawari sama si penjaga kos untuk menempati kamar di lantai 3. Karena dia malas naik turun tangga, dia sempat melirik kamar kosong di lantai 1. Dia pun memilih kamar di lantai 1 ini. Awalnya si penjaga kos gak kasih izin untuk menempati kamar ini. Alasannya, kamar ini dijadikan gudang, bukan untuk disewakan. Karena si Arya ini sudah ngebet banget sama kamar di lantai 1 dan udah nge-WA si pemilik kos, maka dikasihlah Arya tinggal di kamar ini. Aku nggak tahu apa yang bikin Arya demen banget di kamar ini. Karena aku saja yang pertama kali ngeliat, pas itu aku nggak tahu tentang kisah mistis ini di sini, aku udah nggak srek, nggak nyaman aja ngeliat kamarnya. Kalau menurut pandanganku sebagai orang awam ya, kamar tersebut berada di ujung rumah belakang. Tidak kena matahari. Selain itu, bentuk kamarnya agak aneh. Ukurannya memanjang. 2,5 kali 4 meteran lah, jomplang banget, mirip persegi panjang. Malah dulu aku pernah bercanda mirip peti mati kamarnya. Pas buka pintu kamar itu, langsung kelihatan kamar tidur. Dan dapat jendela tapi mengarah ke dalam rumah, bukan ke arah luar rumah. Pantesan aja gelap, udah gitu lembab gara-gara udara AC muter di sekitaran kamar. Lantainya dingin sama agak lembab, basah-basah, kurang sirkulasi kayaknya. Namun akhirnya Arya tumbang juga. Kalah dia sama si hantu noninya. Tak aja dilawan. Emang dari si penjaga kos maupun tetangga kamar tidak ada yang cerita ke Arya soal kisah mistis kamar tersebut. Entar tuh anak malah jadi takut. Tuh anak juga emang tertutup sih. Dengar-dengar Arya ini hanya bertahan 2 mingguan, lebih sedikit di kamar tersebut. Soalnya sisanya dia jarang banget balik ke kos. Pas balik itu pun hari Minggu keempat, ternyata dia balik kos hanya berkemas-kemas lalu cabut. Aku baru tahu dari penjaga kos kalau Arya ini cabut atau pindah kosan karena tiba-tiba di minggu keempat pas dia balik ke kos, dia langsung pamitan. Arya sempat cerita ke penjaga kosnya tentang suatu pengalaman yang dialaminya yang membuat dia memutuskan untuk pindah kosan. Arya ini mengalami beberapa kejadian poltergeist, kalau aku nyebutnya gitu sih. Berikut aku jabarkan menurut cerita dari si penjaga kos. Pintu kamar yang sering terbuka sendiri kala tengah malam. Jadi menurut penuturan Arya, pintu kamar depan dia itu sering banget kayak terbuka sendiri. Kejadian pertama dialami pas malam pertama dia menghuni kamar tersebut. Selesai dia mandi jam 10-an malam, tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Padahal di lorong depan kamar dan tetangga kamar sebelah masih sepi kosong. Awalnya Arya menganggap dia nutup pintunya kurang kenceng. Terus kata dia, jam 3 subuh pintu kamar kembali terbuka. Kala dia sedang tertidur.
dia yang emang pas malam tersebut nggak bisa tidur karena entahlah, mungkin karena kurang nyaman, cuma bisa tidur ayam, kondisi setengah sadar. Mendengar pintu kamar dia terbuka sendiri. Waktu itu dia berpikir mungkin ini kerjaan anak iseng. Setelah kejadian tersebut, Arya selalu mengunci kamarnya setiap kali akan tidur. Namun tetap saja, pintu kamar selalu terbuka seolah pintu tersebut memiliki kendali yang mampu membuka pintu sendiri. Kejadian pintu terbuka sendirinya hanya terjadi 3-4 kalilah, dan pola kejadiannya selalu hampir mirip. Pintu selalu terbuka sendiri setelah setengah malam. Setelah kejadian yang mirip sama 2 kali, Arya mulai parno. Keparnoan ini juga ditimbulkan oleh kejadian lainnya. 2. Suara orang mandi di dalam kamar mandi. Kata dia, kalau pas malam hari menjelang subuh, suka terdengar seperti ada suara perempuan bersenandung di dalam kamar mandi. Kamar Arya ini memiliki kamar mandi dalam. Entahlah apa yang dialami dan dirasakannya, karena dia menceritakan kejadian yang dialami juga kurang begitu detail. Menurut penuturannya, dia merasakan kalau ada sesuatu berada di dalam kamar mandinya, dan dia yakin dia tidak sendiri. Menurutnya, pernah beberapa kali di suatu malam ada sesuatu di dalam kamar mandinya dan seolah terdengar suara orang mandi. Padahal kamar mandi yang dia pakai dia sendiri dan dia yakin sumber suaranya berasal dari kamar mandi itu. Katanya pernah dia saking takutnya, pintu kamar mandi sengaja dia buka sedikit dan lampu kamar mandi dinyalakan sepanjang malam. Dia merasakan kok ada sesuatu, entah dia nggak bisa jelasin. Menurut insting dia, Arya merasakan sosok yang sedang mengintip dia di balik pintu kamar mandi tersebut. Nah, pernah suatu malam, dia mendengar suara seseorang sedang bersenandung di dalam kamar mandinya. Walau suara tersebut terdengar sayup-sayup, namun emosi yang ditangkap dari senandung tersebut terkesan sedih yang mendalam. Waktu itu kejadiannya pukul 1 malam lah. Nah, si Arya ini nggak berani tidur di dalam kos. Dia memutuskan untuk tidur di ruang tamu depan. Pernah pagi harinya, dia ditegur sama mbak penjaga kos. Kok tidur di depan? Cuma Arya ini diam seribu bahasa. 3. Suara helaan nafas di salah satu sudut kamar. Ini juga salah satu fenomena yang dialami Arya. Kejadiannya juga beberapa kali dan muncul pukul 10 malam. Dia mendengar suara nafas yang berat di salah satu sudut kamarnya. Entahlah apa yang dimaksud dari suara tersebut. Kalau menurut aku, sosok ini berusaha menunjukkan eksistensinya ke Arya, karena mungkin si Arya sudah mengalami pergulatan batin. Semacam, bener gak sih? Ini sih dari kacamataku sih. Dia yakin banget dan sadar mendengar suara batuk atau berdeham tersebut berasal dari bagian atas lemari kamarnya. Semenjak mendengar suara tersebut dan ada suara lainnya, Arya kalau malam selalu menyalakan lampu kamar dan lampu toilet sepanjang malam. 4. Mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Menurutku ini yang bikin paling merinding dan bisa bikin penghuninya parnoan. Aku aja yang dengar langsung bulu kuduk merinding. Jadi begini kejadiannya. Semenjak Arya menempati kamar ini, selalu aja ada kekalutan yang menerpa pikirannya, entah rasa takut atau parno atau apa gitu. Aura negatif selalu menerpa pikirannya. Alhasil, dia tidak pernah merasakan kenyamanan tidur. Akibatnya, tidur dia terasa hambar dan kebanyakan tidur ayam. Selama masa setengah sadar, kala tertidur, Arya selalu mengalami kejadian yang sama, yakni dia mimpi bertemu dengan sosok wanita tua, tinggi, kurus, dengan mata tatapan sayu. Sosok ini selalu muncul di mimpi Arya. Terkadang sosok ini sedang berdiri menatap Arya yang sedang setengah sadar tertidur. Terkadang sosok ini muncul dalam mimpinya. Sosok ini nampak seperti sedang melotot ke arah Arya. Terkadang sosok ini berdiri di depan pintu kamar Arya yang terbuka. Namun mimpi yang paling sering dialami Arya adalah sosok ini sedang duduk di samping kasur dan menatap Arya yang sedang terbaring di kasur, diselingi dengan suara pekikan yang keras. Lalu sosok ini seolah menatap tajam ke Arya dan berusaha mengejar dan mencekik Arya.
Lalu Arya pun terbangun dari tidur, yang bikin akhirnya Arya nggak sanggup tertinggal di sini juga. Badan dia sering ngedrop, nggak fit dan gampang sakit. 5. Suara tawa namun sayup-sayup. Kejadian ini yang bikin Arya takut habis dan dia yakin dia sedang diganggu setan. Karena pernah dia bangun dari mimpi buruknya, lalu dia mendengar suara tawa sayup-sayup dari dalam kamar mandi. Dia cerita kalau dengar suara setan tapi sayup-sayup, itu artinya setannya lagi dekat sama dirinya. Tapi kalau suaranya jelas, artinya setannya jauh dari dia. Nah, ini sayup-sayup artinya lagi dekat sama dia dong. 6. Keran kamar mandi yang nyala sendiri. Kalau ini kejadian cuma sekali, tapi pas minggu pertama, Arya tinggal. Tiba-tiba, kloset kamar mandi nyala sendiri seolah habis ada yang make. Padahal nggak ada siapapun di dalam toilet tersebut. Kala itu Arya yang masih baru belum ngeh. Dia mikirnya suara toilet sebelah. Barulah setelah beberapa kejadian mistis yang dialami, dia mulai ngeh dan mulai menemukan benang merah dari semua kejadian ini kalau dia tidak sendirian di dalam kamar. Jadi, kejadiannya seperti ini. Kala itu, si Arya lagi nonton film YouTube, kira-kira jam 11-an malam lah. Pas lagi dia asik ngemil snack sambil nge-YouTubean, tiba-tiba terdengar suara kloset yang lagi tersiram habis ngeflash, seolah tuh kloset kayak habis dipakai. Nah, si Arya pun membuka pintu kamar mandi untuk ngecek karena si Arya yakin banget suara flush kloset itu berasal dari kamar mandinya. Pas dia buka pintu kamar mandi, katanya sih hawanya bikin merinding. Langsung bulu kuduk dia merinding sekilas. Ada sosok tak kasat mata berjalan menembus melewati badan dia. Ini versi dia ya, yang diceritakan ke mbak kosnya. Aku cuma copy paste cerita si mbak kos ke kalian. Habis itu, si Arya buru-buru nutup pintu kamar mandi, keluar kamar untuk ngudut ngerokok, biar nggak tertidur. 7. Aroma wangi di dalam kamar. Katanya Arya sih pernah mencium semerbak wangi bunga walau samar-samar. Kalau aku sih nggak gitu yakin ya. Kadang kan wangi itu bisa wangi parfum atau wangi pengharum ruangan. Juga bisa. Apalagi kosan ini kan ada penghuni cewek. Kadang mereka juga suka pakai parfum yang berlebihan. Tapi Arya yakin 100% kalau aroma yang dia cium itu aroma bunga khas kuburan, bukan aroma parfum. Kalau aroma wangi muncul setiap hari, nggak siang, nggak malam, pasti selalu tercium baunya. Oke, cukup sekian cerita di malam ini. Tapi jangan kira ceritanya kelar sampai di sini ya. Masih banyak yang mau aku ceritain dan masih ada kejadian mistis yang aku alami hingga akhirnya terkuak kenapa dedemit di sini sering banget gangguin. Jika kalian menyukai cerita yang aku sajikan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar jika berkenan untuk mendukung channel ini. Terima kasih bagi kalian yang mau mendengarkan video ini. Aku hanya berbagi kisah seram nyata yang aku alami kepada kalian. Semoga kalian terhibur dengan kisah ini dan awas, siapa tahu mereka kini ada di belakang kalian.